Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu dihadapkan pada membaca petunjuk atau prosedur. Contohnya saat kita akan membuat makanan dan belum tahu cara membuatnya, biasanya kita akan membaca terlebih dahulu petunjuk yang terdapat di kemasan. Nah, dari petunjuk inilah kita akan menghasilkan makanan atau sesuatu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Berarti, teks prosedur atau petunjuk itu sangat penting tentunya kita pelajari untuk kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Teks prosedur. Teks artinya tulisan atau bacaan. Sedangkan prosedur artinya petunjuk, baik petunjuk cara membuat, cara melakukan, ataupun cara menggunakan sesuatu dengan langkah-langkah yang urut. Adapun jenis-jenis teks prosedur ada 3, yaitu 1. Cara menggunakan alat, 2. Cara membuat sesuatu, dan yang ketiga, cara melakukan sesuatu. Contohnya, cara membuat mie instan dikategorikan pada teks prosedur cara membuat sesuatu. Kemudian, cara mencuci tangan yang benar termasuk jenis teks prosedur cara melakukan sesuatu. Dan satu lagi, cara menyalakan kompor listrik adalah contoh teks prosedur cara menggunakan alat. Apa perbedaan dari ketiga jenis teks tersebut? Simak baik-baik ya. Kita mulai dari teks prosedur cara membuat sesuatu. Cirinya adalah di dalam teks tersebut memuat alat dan bahan yang digunakan. Selain itu, teks prosedur cara membuat sesuatu biasanya menghasilkan suatu benda, bisa berupa makanan, kerajinan tangan, dan lain-lain. Contohnya, teks prosedur cara membuat rendang. Jika kita lakukan semua prosedur atau petunjuk yang ada di teks tersebut, maka kita akan menghasilkan masakan rendang. Contoh lagi, teks prosedur cara membuat boneka dari kain perca. Maka yang dihasilkan jika melakukan petunjuk yang ada di dalam teks itu adalah boneka kain perca. Nah, kalau kita bandingkan dengan teks prosedur cara melakukan sesuatu adalah dalam teks tersebut tidak membutuhkan alat dan bahan. Karena pada teks prosedur cara melakukan sesuatu hanya berisi petunjuk melakukan sesuatu tindakan secara urut. Contohnya, teks prosedur cara mencuci tangan yang baik dan benar. Jika urutan prosedurnya kita lakukan dengan benar, maka tangan kita akan bersih dan terhindar dari kuman. Sama halnya dengan cara melakukan sesuatu, jenis teks prosedur cara menggunakan alat hanya berisi suatu cara atau urutan petunjuk menggunakan alat. Baiklah, semoga kalian dapat memahami penjelasan tadi ya. Kita lanjutkan tentang struktur teks prosedur. Masih ingat struktur teks itu apa? Struktur sama dengan susunan atau urutan menulis teks. Yang pertama, teks prosedur cara membuat sesuatu. Terdiri atas tujuan, bahan dan alat, langkah, dan penutup. Sedangkan teks prosedur cara melakukan sesuatu terdiri atas tujuan, langkah, dan penutup. Sangat terlihat bedanya dari segi struktur bahwa cara membuat sesuatu mencantumkan bahan dan alat, sedangkan cara melakukan tidak mencantumkan bahan dan alat. Untuk lebih jelas memahami bagian dari struktur teks prosedur, perhatikan contoh berikut. Pada bagian atas yaitu tujuan.
Tujuan dalam teks prosedur berisi penjelasan umum kegiatan yang akan dilakukan. Berikutnya, bahan dan alat. Bahan biasanya menggunakan ukuran yang akurat atau pasti, sedangkan alat adalah perlengkapan yang digunakan. Contohnya, piring, spatula, dan lain-lain. Langkah-langkah berisi cara atau urutan yang harus dilakukan. Ciri umumnya, yang pertama, menggunakan urutan. Bisa menuliskan angka 1, 2, 3, dan seterusnya, atau menggunakan kata pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ciri yang kedua, menggunakan kalimat perintah. Contoh, buka, goreng, aduk, irislah, masukkan, lumuri, dan sebagainya. Struktur yang terakhir adalah penutup. Penutup pada teks prosedur bersifat pilihan. Boleh ditulis atau boleh tidak ditulis. Biasanya berisi penegasan ulang dari tujuan. Contohnya kalimat, ternyata mudah dibuat, lezat dan menyehatkan ya. Atau bisa juga berisi ucapan selamat atau motivasi. Contohnya kalimat selamat mencoba. Anak-anak yang Ibu sayangi, sekian dulu penjelasan tentang teks prosedur. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.